juga daya saing yang tinggi. Mengapa kita harus menekankan dalam bidang pendidikan? Karena grand policy dari pemerintah adalah bertujuan untuk memeratakan pendidikan bagi segenap putra-putri bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali, karena pendidikan adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, tetap tujuan yang kita ingin capai dari pembangunan bangsa Indonesia yang maju adalah the critical mass, yakni suatu lapisan bangsa yang memberikan keunggulan, terutama dalam bidang pendidikan. Apabila tujuan tersebut tercapai, maka tidak mustahil impian kita di abad ke-21 untuk menjadikan bangsa ini maju, advanced society, menjadikan masyarakat itu berpengetahuan, knowledge-based society. Itu bukanlah sebuah harapan semu, tetapi merupakan impian yang dapat kita wujudkan bersama. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada dua tujuan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, bagaimanapun kita harus mentransfer pengetahuan dan teknologi agar masyarakat Indonesia memiliki kemampuan yang unggul dan dapat bersaing di berbagai aspek. Yang kedua, walaupun kita dapat mentransfer pengetahuan dan teknologi, itu juga harus didukung dengan keinginan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, harus dapat menghadapi berbagai cobaan, rintangan, dan tantangan. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang malas dan pantang menyerah. Karena itu, janganlah menjadi bangsa yang permisif, bangsa yang lunak terhadap dirinya sendiri. Bangsa yang permisif, terutama bangsa yang lunak terutama dalam 1 menit lagi, tidak akan pernah menjadi bangsa yang maju. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya mengutip perkataan Bung Karno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Berikan saya hanya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Jika hanya 10 pemuda dapat mengguncang dunia, maka tidak akan kita bisa bayangkan apabila seluruh pemuda-pemudi Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Tentu hal ini akan membuat negara kita, negara Indonesia, menjadi negara yang maju. Demikianlah saudara-saudara, saya ingin menekankan bahwa pendidikan merupakan faktor utama untuk menjadikan negara Indonesia negara yang maju, negara yang memiliki daya saing yang tinggi, dan juga memiliki peradaban bangsa yang terhormat. Dan itu tidak bisa terwujud tanpa bantuan dari segala aspek masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mari kita satukan tekad, bulatkan niat untuk membangun masyarakat Indonesia, melanjutkan pendidikan bangsa Indonesia, membangun masa depan manusia yang unggul, maaf waktu agar habis. menjadi bangsa Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Isna. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, yang pertama, saya setuju dengan Ibu terkait dengan arti penting pendidikan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Apakah tahun depan sebagai Presiden Ibu masih memberlakukan UNAS, Bu? Maaf Pak, saya tidak Masih memberlakukan UNAS, ujian nasional, Bu? masih memberlakukan UNAS, UNAS. untuk SD, SMP, SMA, 1. Yang kedua, Bu, kenapa sampai sekarang 2030 ini ya, Iya. ceritanya Institut Teknologi itu di Indonesia cuma ada 2, yang negeri, Bandung dengan Surabaya. Padahal kita mau meningkatkan daya saing, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang terhormat. Apakah saya akan tetap memberlakukan ujian nasional? Akan saya jawab, saya akan tetap memberlakukan ujian nasional. Tetapi sebelum menjawab ini, saya akan mengajukan teori dari Friedman bahwa dalam struktur pemerintahan ada 3 aspek. Yang pertama struktur, yang kedua substansi, dan yang ketiga budaya. Struktur itu mencakup dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau menyangkut substansi, maka menyangkut dari berbagai aturan yang kita gunakan dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga budaya, ini menyangkut tentang budaya masyarakat Indonesia.
Ujian nasional itu tujuannya baik dan karena itu tetap akan saya berlakukan, tetapi caranya yang diubah. Kalau sebelumnya ujian nasional itu adalah penentu kelulusan, maka saya akan menjadikan ujian nasional adalah salah satu aspek atau faktor pendukung untuk lulus. Jadi kita tidak harus melihat dari UAN. Kalau misalkan UNAS-nya tidak lulus, janganlah kita tidak meluluskan murid tersebut. Tapi kita harus melihat dalam pengalamannya dalam pendidikan, pengalamannya sebagai siswa, apakah dia sebagai murid yang baik. Jangan hanya melihat dari segi uannya, tetapi dari segi pengalamannya sebagai murid. Yang kemudian pertanyaan kedua, mengapa institut teknologi kita hanya ada 2? Saya rasa begini Pak, kalau kita memiliki institut teknologi yang terlalu banyak, itu tidak akan memberikan suatu yang namanya konsisten. Kalau kita hanya memiliki 2, kita konsisten dengan 2 yang tersebut, kita bisa mengembangkan masyarakat Indonesia yang lebih baik pada 2 tersebut. Kalau seandainya lebih banyak, maka akan lebih banyak tenaga yang terbuang untuk mengurus itu. Kalau hanya 2, maka kita bisa konsisten, bisa mengurus 2 yang tersebut, sehingga sumber daya manusia yang dikeluarkan dari 2 institut teknologi akan lebih baik. Tentu sedikit itu lebih baik tapi bermutu daripada banyak yang tidak bermutu. Terima kasih. Ya, Ibu Presiden Isna Nur Fitra. Saya sangat kagum dengan apresiannya yang Anda ekspresikan sebagai seorang presiden. Cuma sedikit komen, ianya kurang mengekspresi kesungguhan dan keberanian Anda yang berwawasan jauh untuk mengekspresikan kepada perubahan yang ingin Anda lakukan kepada visi negara Republik Indonesia yang boleh menguntungkan warga. Kalau saya menentukan dari bidang pendidikan yang ingin Anda bawa ke negara Republik Indonesia dengan kepresidenan Anda di visi 2030 tadi, tentu sekali ianya satu impian yang jauh. Dengan hanya memiliki 2 institusi teknologi yang ada di Republik Indonesia ini, kenapa sebagai presiden Anda tidak ingin melakukan sesuatu pembaharuan di mana bukankah banyak institusi teknologi dunia yang bisa Anda bawa ke negara Republik Indonesia yang bisa menguntungkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau Anda memiliki satu strategi pembangunan kerjasama dengan negara-negara maju di dunia, mungkin ini kalau menjadi dasar dan wawasan Anda sebagai presiden, ianya lebih membantu negara Anda, membantu kekurangan institusi teknologi yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dengan keberanian Anda membawa satu pembaharuan pada dasar pendidikan Anda, malah ianya mengundangkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi bagi negara Republik Indonesia. Tidakkah Anda ingin melakukan sesuatu pembaharuan dalam transformasi pelaksanaan Anda, ingin mempermodernisasikan institusi pendidikan ataupun teknologi di dalam negara Republik Indonesia ini? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya akan terlebih dahulu mengajak kepada kita bangsa Indonesia memiliki 4 pilar berbangsa dan bernegara, yang itu diwujudkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam hal itu? Ada dalam pembukaan Undang Dasar 1945, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera. Kemudian dijelaskan lagi dalam pembukaan keempat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia. Tentu saya sebagai presiden sangat mendukung
akan terjadinya perubahan terutama dalam bidang pendidikan. Akan tetapi yang saya tekankan, kita perlu memaksimalkan. Jika ada 2 institut teknologi dan itu kita maksimalkan, akan memberikan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik daripada kita membangun banyak institut teknologi tanpa disertai sumber daya manusia. Dan strategi yang akan saya lakukan adalah banyak negara maju di dunia. Indonesia kalau ingin menjadi negara yang maju, maka harus mencontoh negara maju yang lain. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara mengirim sumber daya manusia kita yang kita miliki, yang bisa kita sekolahkan ke institut teknologi di luar negeri. Kemudian harus ada MOU, Memorandum of Understanding, bahwa setelah mereka mendapatkan pendidikan di luar negeri, mereka harus mengembangkan kembali di Indonesia untuk menjadikan negara Indonesia yang lebih baik. Ya, Ibu Presiden. Ya, selamat. Dengan jawabannya Ibu Presiden tadi, bukankah ianya akan menambahkan perbelanjaan besarnya dana negara untuk mensponsor ataupun belanja pendidikan untuk warga rakyat Indonesia, mengirimkan studentnya ke luar negara dengan hanya tujuan untuk menuntut sesuatu ilmuwan dari negara yang telah maju itu. Saya telah membuat penelitian bagi negara maju seperti yang berada di Timur Tengah misalnya, Dubai dan Abu Dhabi. Negara ini dulunya sebuah padang pasir dengan kepadatan penduduk. Dubai ini hanya 300.000 manusia rakyatnya, sebuah padang pasir di mana negeri kategorinya sama seperti Surabaya, sebuah provinsi di dalam sebuah negara UAE. Negeri ini memiliki lebihan 100 lebih buah institusi dan universitas-universitas ternama di dunia. Padahal 20 tahun yang lalu negara ini tidak memiliki satu universiti pun di negeri itu. Malah sekarang dengan ada pertumbuhan universitas-universitas antarbangsa yang banyak tumbuh di dalam negeri Dubai ini, ianya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan malah mempertingkatkan ilmu pendidikan kepada warganya, malah mengangkatkan maruah dan status pendidikan bangsa Dubai itu sendiri. Bukankah Ibu Presiden ingin melihat kemakmuran negara Anda dengan adanya Anda sebagai Presiden menambahkan kualitas sesuai dengan Pancasila yang Anda bacakan tadi untuk mempertinggikan pendidikan, memberi pendidikan kepada bangsa rakyat Indonesia sendiri? Bukankah itu value added untuk negara Anda? Tidakkah Anda ingin untuk mencapai seperti mana dicapaikan sebuah negara yang telah maju ini, satu strategi pendidikan yang lebih luas, supaya bukan hanya strategi itu menguntungkan kepada negara Anda, malah ianya mendatangkan kemasukan dana asing sekiranya Anda memiliki universitas-universitas yang ternama seperti Harvard, Cambridge, Stanford University di negara Republik Indonesia ini, yang boleh Anda usahakan. Ianya akan mendatangkan banyak revenue yang akan membantu membangun keperekonomian Anda. Malah tidak perlu lagi warga Republik Indonesia mengirim rakyat dan warganya ke luar negara, malah ianya menguntungkan negara Anda. Tidakkah Anda ingin sesuatu visi yang lebih luar biasa dari yang ada sekarang? Ya, jadi saya tekankan kembali pada Bapak Asmi. Dulu dalam sejarah bangsa Indonesia, bangsa kita adalah bangsa yang didatangi oleh orang-orang yang ingin mencari ilmu. Jadi bangsa kita adalah sebuah teladan. Tapi sekarang keadaannya terbalik, bangsa kita yang mencari teladan keluar. Dan itu harus kita selesaikan. Dan bagaimana strateginya? Maka saya ingin menjadikan strategi bangsa yang luar tersebut, yakni mengirim sumber daya manusia Indonesia keluar untuk menyerap apa yang mereka dapat di luar negeri, kemudian mengembangkannya di Indonesia. Ini hanya strategi awal. Tidak harus kita harus lakukan dalam keadaan yang beruntun. Tapi ketika ada sebuah
atau kelompok sumber daya manusia yang kita sudah kirimkan keluar dan kemudian itu mengembangkan sumber daya yang di dalam, itu akan lebih efektif daripada kita membangun banyak institusi pendidikan tetapi tidak disertai sumber daya manusia yang berkualitas. Saya umpamakan seperti dulu ada negara tetangga yang datang ke Indonesia untuk belajar. Akan tapi sekarang keadaannya terbalik. Bangsa Indonesia yang datang ke negara tetangga untuk belajar. Dan itu harus kita hentikan. Hentikan bagaimana? Bangsa Indonesia yang belajar ke luar negeri ketika kembali ke dalam Indonesia harus mengembangkan ilmu yang dia dapat di luar negeri. Sehingga menjadikan sumber daya manusia di Indonesia itu lebih baik dan lebih berkualitas dalam meningkatkan pendidikan kita. Ya, selamat malam Bu Ya. Presiden, Ibu Isna Selamat. Nur ya. Saudara berdiri di situ dalam kapasitas sebagai seorang presiden. Maka kalau boleh saya memberi saran, yang pertama saya hanya memberi saran, yakni dari segi packaging saudara sudah sangat bagus, dalam artian saudara cantik gitu ya. Tapi kalau boleh saya memberi saran sedikit kepada saudara, mungkin dari segi pakaian saudara tidak terlalu formal gitu ya, jadi jangan pakai kaos gitu ya. Kemudian ekspresinya jangan datar aja gitu ya, kasih senyum sedikit bolehlah. Biar semuanya tahu bahwa yang di depan ini Ibu Presiden kita cantik manis seperti Zaskia Adya Meka mungkin ya. Nah, kita masuk ke materi. Ibu tadi bicara mengenai pendidikan. Banyak kandidat lain juga bicara hanya masalah pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Saya ingin melangkah ke pulau yang lain, yakni pulau kesehatan. Ketika dalam kepemimpinan Ibu sebagai seorang presiden, bagaimana Ibu membenahi sektor kesehatan yang ada? Karena sekarang ini ada suatu, ya boleh dikatakan moto gitu ya,